Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Toga Framework atau yang biasa kita sebut dengan The Open Group Architecture Framework. Nah, di sini perkenalan dulu. Saya Alfian Maulana Ibrahim, NIM 1821738, mahasiswa STI ITB angkatan 2017. Nah, ini kira-kira alur dari video kita kali ini, yaitu ada pengenalan, fase-fasenya, dan juga nanti ada case study dari Papersmooth. Nah, pertama kita akan masuk ke pengenalan Toga Framework. Nah, tapi sebelum itu, apa sih arsitektur enterprise itu? Nah, arsitektur enterprise menurut si Langhorst adalah seluruh prinsip, metode, dan model yang koheren yang digunakan dalam perancangan dan realisasi struktur organisasi, proses bisnis, sistem informasi, dan infrastruktur perusahaan. Nah, arsitektur itu termasuk ke dalam ranah desain yang lebih mendetail dan terukur. Nah, untuk Toga Framework sendiri bisa dilihat di gambar di kiri. Nah, itu adalah salah satu dari sekian banyak framework yang dapat digunakan untuk mengembangkan arsitektur enterprise. Nah, umumnya terdiri dari 8 fase dan diawali dengan preliminary phase. Nah, pertama kita masuk ke preliminary phase. Nah, apa saja sih yang akan kita lakukan? Yang pertama, kita akan melakukan persiapan dan inisiasi dari proyek ini. Lalu yang kedua, kita akan mendefinisikan enterprise apa yang ingin dibahas. Yang ketiga, kita akan pilih frameworknya. Lalu kita evaluasi maturity dan capability dari enterprise tersebut. Dan yang terakhir, kita akan definisikan prinsip arsitektur tersebut. Nah, untuk langkah-langkahnya, itu yang pertama kita lingkupi dulu organisasi apa yang akan terdampak nantinya. Lalu yang kedua, kita konfirmasikan governance dan framework yang support. Lalu yang ketiga, kita define dan establish arsitektur tim atau tim arsitekturnya. Dan yang keempat, kita identifikasi dan tentukan prinsip dari arsitektur ini. Lalu selanjutnya kita susun TOGAF-nya atau menggunakan framework lain, akan tetapi di sini kita akan menggunakan TOGAF. Dan yang terakhir, kita akan implementasi tools arsitektur itu sendiri. Nah, pada fase ini output yang dihasilkan atau biasanya dalam bentuk dokumen itu ada 5. Yang pertama ada organizational model, lalu business principle, goals and drivers, lalu ada architecture principles, architecture repository, dan request for architecture work. Nah, selanjutnya kita masuk ke fase A atau architecture vision. Nah, di sini apa saja sih yang akan kita lakukan? Umumnya ada 6 guideline yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu kita kembangkan dulu high level vision yang akan dihasilkan. Lalu yang kedua, kita tetapkan scope-nya. Lalu yang ketiga, kita estimasi sumber daya yang dibutuhkan. Lalu yang keempat, kita buat roadmap dan jadwal-jadwal yang diperlukan, termasuk communication plan yang nanti, seperti bagaimana meeting dilakukan, stakeholder-nya siapa, dan lain-lain. Lalu yang kelima, kita definisikan KPI dan metriknya, atau bagi yang belum tahu itu adalah Key Performance Indicator. Dan yang keenam, kita harus mendapatkan persetujuan untuk statement of architecture work yang akan dibuat nantinya. Nah, ini untuk langkah-langkah konkretnya di fase A, yaitu kita buat proyek arsitekturnya tentu saja. Lalu yang kedua, kita identifikasi stakeholders-nya, lalu concern mereka apa, dan kebutuhan bisnis mereka apa. Dan yang ketiga, kita tentukan tujuan bisnis dan drivers dari perusahaan tersebut, dan juga batasan-batasannya. Nah, yang keempat, kita evaluasi capabilities dari perusahaan tersebut. Yang kelima, kita nilai kesiapan mereka untuk transformasi setelah kita definisikan gap analysis nantinya. Dan selanjutnya kita definisikan scope yang ada. Nah, untuk yang ketujuh, setelah langkah tersebut kita konfirmasikan prinsip dari arsitektur tersebut, termasuk prinsip-prinsip bisnis yang dimiliki oleh enterprise tersebut.
Lalu yang ke-8 kita buat arsitektur vision, dan ke-9 kita definisikan nilai-nilai yang ingin dibawa di arsitektur target nanti dan juga KPI-nya. Lalu yang ke-10 kita identifikasikan resiko-resiko selama transformasi di akhir nanti dan juga bagaimana mitigasinya. Dan yang terakhir kita buat statement of architecture work, dan kita harus mengutarakan itu ke stakeholder dan dapatkan approval dari mereka. Nah, kira-kira ini adalah output yang dihasilkan. Ada 4 dokumen. Kalau dalam bentuk dokumen itu ada architecture vision, lalu capability assessment, lalu communications plan, dan statement of architecture work. Nah, selanjutnya kita masuk ke fase BCD atau BDAT domain. Nah, fase BCD ini bisa kita sebut dengan architecture development cycle, di mana kita membuat dan mengidentifikasikan target arsitektur dari setiap fase yang ada, yaitu dari fase bisnis, data, application, dan teknologi, dan juga nanti ada tambahan dari security arsitektur. Nah, masing-masing domain ini memiliki langkah yang mirip dan hanya dibedakan berdasarkan domain yang akan dibahas nantinya. Nah, ini bisa dilihat kira-kira diagramnya seperti ini. Kita berada di arsitektur delivery sekarang. Nah, untuk langkah secara garis besarnya, itu yang pertama kita pilih dulu model reference, lalu viewpoints-nya dan tools-nya yang ingin kita gunakan. Nah, lalu yang kedua, kita buat terlebih dahulu baseline arsitektur dari keadaan enterprise saat ini. Mereka seperti apa keadaannya dari setiap BDAT domain yang ada. Dan lalu yang ketiga, dari baseline tadi kita ingin kembangkan seperti apa sih target arsitektur yang diinginkan berdasarkan solusi yang sudah kita tawarkan di arsitektur vision atau di phase A. Nah, lalu setelah itu kita perform gap analysis antara baseline dan target, lalu kita identifikasikan candidate roadmap komponen, yaitu bagaimana kita ingin menjalankan perubahan ini, dan kita resolve impact-nya, apa aja dampak yang akan ada. Lalu yang ketujuh, kita laksanakan review dengan stakeholder secara formal. Lalu yang ke-8 kita finalisasi arsitektur setelah terdapat review-review. Dan yang terakhir kita buat arsitektur definition dokumen. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang case study dari Papersmooth. Nah, ini adalah project smoothing untuk perusahaan Papersmooth yang sudah dilakukan oleh kelompok kami, yaitu kelompok 6 Doa SpongeBob. Nah, di sini ini adalah kita kenalan dulu dengan Papersmooth nih. Jadi apa sih Papersmooth itu? Papersmooth adalah perusahaan yang bergerak di bidang grosir pakaian serta bergerak dalam pendesainan pakaian. Jadi semacam clothing. Nah, perusahaan ini terletak di Bandung dan saat ini sudah memiliki 2 cabang. Nah, ini adalah visi misi dari Papersmooth dan juga struktur organisasi dari Papersmooth yang mana masih simpel, yaitu kurang dari 20 anggota dan hanya terdiri dari divisi produksi, distribusi, warehousing, store, dan wholesale. Nah, ini ada arsitektur principles dari Papersmooth. Kita bahas dari 4 domain yang ada, yaitu bisnis, data, application, dan teknologi. Jadi di sini bisa dilihat ada 4 business principle yang dimiliki Papersmooth, lalu ada 3 data principle, ini ada 1 application principle, dan 1 teknologi principle, di mana selama pembuatan arsitektur enterprise ini kita harus mengacu ke prinsipal yang ada. Nah, selanjutnya ini ada kapabilitas Papersmooth. Nah, di sini Papersmooth saat ini memiliki 8 capability, yaitu yang diantaranya masih simpel, yaitu seperti pemesanan produk, membuat desain produk baru, distribusi,
lalu menjual produk di toko offline. uh, untuk mengiklan pada online ads ini belum dijalankan. Lalu menjual produk di toko online atau e-commerce ini juga belum dijalankan, akan tetapi sudah ada websitenya. Lalu ada mengawasi dan menilai kinerja divisi Papersmooth, dan yang terakhir mengembangkan website. Nah, ini ada kapabilitas IT Papersmooth. Dari 8 tadi ada 5 kapabilitas IT-nya. Dan kita bagaimana menentukannya, kita sudah tentukan dengan framework Cobit, dan itu sebenarnya dibahas di bab lain. Nah, dari situ dalam arsitektur ini kita menawarkan 5 solusi kepada Papersmooth, yaitu yang pertama adalah online store, kita mengembangkan websitenya dan juga store-store di e-commerce. Lalu yang kedua ada sistem manajemen inventory. Lalu yang ketiga ada sistem penganalisis tren untuk clothing saat ini yang sedang tren apa. Lalu ada sistem point of sales untuk memudahkan penjualan. Dan yang terakhir ada sistem manajemen pegawai. Nah, setelah kita analisis dan kita tentukan baseline-nya, lalu ini adalah target arsitektur yang kami usulkan kepada Papersmooth. Nah, yang pertama kita bahas dulu dari domain bisnis. Ini adalah bisnis function-nya, di mana terdiri dari 4 bisnis function utama, yaitu pemasaran, keuangan, warehouse, dan pemasukan. Nah, selanjutnya ini ada business service. Sama seperti tadi, karena business service ini merupakan turunan dari business function. Nah, lalu kita masuk ke domain data. Nah, di sini di level konseptual bisa kita analisis information subject area dan business object yang ada. Lalu kita masuk ke lebih low level lagi, yaitu di logical level kita analisis entity relationship diagram dari komponen-komponen yang ada di dalam Papersmooth. Nah, selanjutnya kita lebih low level lagi, yaitu di physical level. Kita identifikasi sequence yang ada di Papersmooth dengan menggunakan sequence diagram. Nah, selanjutnya kita masuk ke domain application. Di sini di level konseptual terdapat terdapat banyak service di mana didasarkan oleh solusi yang kita tawarkan. Jadi misal di sistem penganalisis trend itu terdapat 2 service dan seterusnya hingga 5 solusi yang kita tawarkan. Lalu untuk logical levelnya ini ada logical application component, yaitu bisa dilihat ada software and user computing dan lain-lain, kita analisis semua. Dan yang terakhir di physical levelnya kita analisis komponen-komponen physical application komponen yang dibutuhkan oleh Papersmooth, dan kita cari vendor-vendor yang bisa kita konsiderasi untuk diajak kerjasama. Dan tidak terbatas pada vendor, apabila kita ingin mengembangkan sendiri itu bisa, seperti di website Papersmooth. Nah, lalu selanjutnya kita masuk ke domain teknologi. Ini di konseptual kita membahas tentang infrastruktur service, di mana terdapat storage atau penyimpanan, lalu ada server dan jaringan. Nah, lalu kita masuk ke logical infrastructure komponen di logical level. Ini ada 4 komponen utama, yaitu PC, smartphone, router, dan cloud server, di mana di dalamnya ada fungsinya masing-masing. Dan untuk physical infrastructure komponennya dari PIC tadi yang sudah dijabarkan di logical level, kita cari vendor-vendor yang bisa kita konsiderasi. Nah, lalu ini ada domain tambahan, yaitu di domain security. Jadi di sini kita membahas tentang keamanan yang dibutuhkan dalam komponen-komponen Papersmooth. Di sini kita bahas di sisi infrastruktur dan aplikasi atau governance-nya. Nah, setelah kita memiliki baseline arsitektur dan target arsitektur, yang mana tadi sebenarnya yang hanya dibahas mengenai target arsitekturnya. Nah, kita
lakukan gap analysis atau analisis kesenjangan. Nah, jadi kan Papersmooth ini sudah memiliki kapabilitas baseline dan kapabilitas target. Dari situ masing-masing kita petakan manakah yang kira-kira sudah ada, mana yang kira-kira potential match atau nantinya bisa dikembangkan lebih lanjut, mana yang harus dibuat baru, dan mana yang harus dieliminasi. Nah, kalau dari Papersmooth ini sendiri kita bisa lihat tidak ada yang dieliminasi, ada dua yang sudah ada dan ada beberapa yang harus dikembangkan kembali. Nah, selanjutnya sudah masuk ke tahap akhir, yaitu kita solution building blocks, dimana di sini kita susun summary solution dari arsitektur yang sudah kita buat dan dipetakan baseline dan targetnya. Bisa dilihat di sini. Dan terakhir adalah conclusion dan recommendations dari kami, di mana kesimpulan dalam proyek ini adalah untuk mencapai visi dan misi dari Papersmooth, terdapat berbagai perubahan yang harus dilakukan dari sisi arsitektur, baik yang sudah ada maupun hal yang baru seperti fitur website ditingkatkan, sistem manajemen, sistem pos, dan lain-lain sesuai 5 solusi yang kita tawarkan tadi. Dan rekomendasi untuk pengembangan arsitektur lebih lanjut adalah untuk mengenal lebih dalam perusahaan yang ingin dikembangkan, dan kita rumuskan solusi efektif untuk menyelesaikan masalah dari enterprise tersebut, sehingga kita dapat pecahkan dengan tepat sasaran. Nah, sekian penjelasan tentang TOGAF atau The Open Group Architecture Framework dari saya, yang mana kita sudah berkenalan dengan TOGAF, lalu membahas step-step di fase-fasenya, dan kita bahas tentang case study, yaitu Papersmooth. Nah, sekian, terima kasih. Apabila ada pertanyaan, dapat email saya di email tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.